Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini tutorial KiCad, cara memasukkan library dan 3D modelnya. Mungkin ke tutorial yang pertama itu untuk mencari library ya. Web yang biasa saya pakai itu di Snapmeta. Di search aja di search bar sini, misalkan CSR. Di SparkOne. Nah, nanti kan masuk ke sini, langsung download simbol download aja, pilih KiCad. Ini tergantung formatnya, mau pakai KiCad versi berapa. Nah, kan udah masuk, kita simpan di tutorial. Oke, save. Masuk ke foldernya, kita ekstrak aja di sini. Nah, ini kan udah ada simbol stepnya. Step ini untuk 3D modelnya, sama KiCad.mode itu untuk footprint. Untuk importnya, masuk ke KiCad-nya, ke preference, manage symbol, di browse aja di sini. Ke folder tadi yang dibuat. Ini kan karena sudah dimasukkan sebelumnya. Ini udah muncul di sini. Untuk memasukkan footprintnya, manage footprint, sama kayak tadi. Masuk ke di browse, di folder yang tadi, langsung select folder. Terus, cuman karena kita kemarin udah masukkan di sini, kita cancel aja. Nah, selanjutnya masuk ke skematik. Untuk add komponen, add symbol, kita cari yang tadi, namanya Oke, Pak Reza. Oke. Mana tadi? Nah, ini CSR 04. Kita taruh sini. Terus cara masukkan footprintnya, klik 2 kali di footprint. Nah, ini kan belum ada nih. Kita cari yang tadi kita import.
Kok tidak ada? Tadi namanya CSR XCPR. Nah ini CSR 4 XCPR sama ya, udah masuk. Oke, terus kita masuk ke portnya, kita update. Nah udah masuk R untuk rotate dari sini. Nah terus ketika di 3D view dia belum muncul nih. Kan belum muncul 3D view nya. Kita klik 2 kali di 3D model, di browse, masuk ke folder yang tadi. Ini formatnya step ya, nanti tinggal disesuaikan. Offsetnya juga diatur. Udah, kita oke. Kita review lagi. Nah udah muncul. Ya gitu ya caranya untuk 3D modeling di KiCad. Nah itu kalau sudah ada library-nya. Kalau misalkan belum ada, cari aja di misalkan di part ini. CSR 501. Nah ini kan belum ada simbol dan footprint-nya. Simbol footprint sama 3D model nggak ada di Snapmeta. Kita cari di web lain. Nah ini kan ada nih dari GitHub. Nah ini sama, kan ada mode, ada stepnya juga ada simbolnya. Simbolnya nggak ada. Download dulu aja. Terakhir ini belum ada simbolnya. Sebenarnya bisa bikin simbol sendiri kan.
Jadi karena dia belum ada simbolnya, kita kasih simbol sembarang, karena dia kan untuk komponen yang kayak gini tuh biasanya pakai pin header. Jadi simbolnya kita ganti aja sama pin head. Kita masuk ke konektor, terus konektor, ini ada berapa pin, ada 3 pin ya. Kita build yang 1x3 pin. Nah, untuk rotate, kemudian untuk footplate-nya seperti biasa, karena dia pakai pin header, pin socket. Pin header ini, pin socket atau pin header bisa dipilih yang biasanya pakai 2,54 mm. Kita pilih yang karena 3 pin, kita pilih yang vertikal 1x3. Oke. Kita masuk ke port lagi, kita update lagi, kita kasih pin, taruh di sini. Sama kayak tadi, masukkan ini bisa satu-satu ya, atau bisa langsung di ininya. Kalau misalkan satu-satu, gini aja. Udah pas nih, ininya yang atas bisa dihilangkan. Kok ngaruh? Oh, belum diganti pak, ganti lagi ke sini. Nah, dikasih kalau merasa sudah pas, dan tambahkan lagi ya untuk lensnya. Nah, kalau udah pas gini, langsung di belum pas ya.
Nah udah pas gini oke saja, dia masuk ke boom. Nah udah keluar, nanti di letaknya disesuaikan saja. Kok hijau mas? Kita kasih lag nih. Itu terus misalkan di GitHub nggak ada, lalu di Snapchat juga nggak ada, bisa cari di GrabCAD. Karena ini misalnya contohnya ini ya, fingerprint itu dia di Snapchat nggak ada, di GitHub juga nggak ada, saya ambilnya di GrabCAD community. Ini kan sudah step sama SLT BRT, nanti stepnya aja yang dipakai. Terus untuk B-nya sama kayak yang HCS05 tadi, HCS5, HCSR 501 tadi, pakai pin header. Lalu kalau misalkan dia formatnya nggak ada yang step, adanya yang SLT PRT. SLT PRT itu dari SolidWorks yang dimana di CAD itu dia nggak support format tersebut. Ini kan misalkan yang di support itu hanya format ini, PDF, EMN, STP, STEP, STPZ, STPGZ, STPGZ, GS, IGS, VRL, WRZ, sama X3D. Jadi dia nggak support dari formatnya SolidWorks. Terus gimana mas cara Wordnya mas? Kita masuk ke sini, ke Onshape. Bisa pakai Onshape, bisa download SolidWorks-nya. Tapi yang mudah sih pakai Onshape ya, kata saya. Cara convertnya kita cari yang nggak ada stepnya. Misalkan apa? Misalkan breadboard. Nah di sini breadboard yang bagus itu mana? Ini. Nah ini kan hanya ada format SLT PRT doang kan. Kita lihat aja. Kita ekstrak ya. Nah ini ada SLT PRT, renderingnya itu gambar doang. JPG. Kita masuk ke Onshape. Nah cara inputnya gimana? Nanti bikin akun dulu ya. Terus ke create, import file, masuk ke yang tadi, belum oke. Import itu single dokumen. Bebas ya mau single dokumen atau yang terpisah. Tek saving, tunggu dulu sebentar. Importing, translation, atau kalau misalkan nemu ini ya, bisa pakai entry encoder juga. Kalau misalnya nggak mau pakai loginan Onshape, langsung aja buka. Nah ini kan udah, kita ke part sini, klik kanan,
ekspor. Formatnya kita ganti ke STL atau langsung ke step juga bisa. Untuk non aja. Oke, ekspor. Nah, dan download zip. Dari kan stepnya, kita kembali ke tiket. Kita ganti misalkan apa ya? Kita masukin ke ISPS. Karena kan dia breadboard nggak ada footprintnya. Ini sebenarnya udah ada sih. Nah, caranya sama kayak yang tadi, di browse saja. Drag. Nah, ini breadboard. Ini karena mungkin agak berat, jadi loadingnya lama. Jadi kita cepat ternyata loadingnya. Oke, ya gitu ya. Nanti di data aja itu, nanti akhirnya bisa muncul si breadboardnya. Itu mungkin untuk tutorial 3D modeling sebenarnya ada cara ketiga sih selain dari dua cara tersebut, import, convert. Cara ketiga itu bikin sendiri. Jadi kalau mau bikin sendiri bisa pakai Onshape, atau biasanya saya pakai Audio Text Fusion juga bisa. Mungkin untuk tutorial pembuatan Fusion nggak akan saya jelaskan di sini ya, karena nanti terlalu panjang. Jadi saya akhiri saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.